Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bersama-sama kita menyadari bahwa sebagai hamba Allah kita dipenuhi dengan banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak ketidakmampuan. Dan andai kata Allah tidak titipkan sedikit kekuatan kepada kita, sedikit kemampuan kepada kita, maka pasti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena itulah di setiap waktu, di setiap saat kita diperlukan untuk bersyukur kepada Allah untuk diri kita sebenarnya dan bukan untuk Allah. Karena tanpa kita puja-puji Allah, Allah tidak akan pernah berhenti jadi Tuhan. Tapi kita butuh untuk memuji Allah agar kita bisa selamat di dunia, dan tentu kita berharap bisa selamat juga di akhirat. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah, tegak lurus, berjalan meniti hari-hari di kehidupan ini, istiqomah dengan mengikuti apa yang telah Nabi Muhammad SAW tinggalkan kepada kita. Kita ikuti agar kita memiliki keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru Ustadz Daeng Mukhlis, beliau Ketua Umum Ikatan Dai Riau. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru Wes Jadid Abu Najmi, yang beliau ini sudah 2 kali dengan ini kita bertemu di ruangan ini. Kalau saya tidak salah ingat, beliau pernah mengisi acara Maulid Nabi di tempat kita ini. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Sohandi Abu Sifat Al-Bantani, beliau mudir ya di Makhad Al-Firdaus ya. Kemudian yang saya hormati Adinda Ketua LDK STAI Al-Kifayah Riau, LDK yang hadir se-Provinsi Riau, kemudian kawan-kawan, adik-adik mahasiswa peserta diskusi nasional yang saya muliakan. Teristimewa sahabat saya Pak Jasril hadir juga. Beliau ini mahasiswa saya sekaligus kawan ya, beserta pendampingnya, seorang hafiz ya. Karena di handphone saya itu saya tulis namanya Al-Hafiz, jadi namanya sampai lupa saya karena di handphone tulisnya Al-Hafiz. Beliau berdua ini sangat bersahabat sekali. Sebaiknya sahabatnya seperti itu, bersahabat selalu menuju kebaikan. Kalau sholat ke masjid sama-sama, pergi pengajian sama-sama, itu sahabat sejati namanya. Ada juga orang yang bersahabat, sahabatnya ke tempat maksiat. Nah ini ada juga begitu kan, sahabat ke tempat maksiat, tentu ceritanya cerita maksiat. Nah, kalau sahabatnya sahabat yang baik, tentu ceritanya cerita yang baik. Kemudian yang kami muliakan ibu kita yang hadir juga pada kesempatan ini, bersama-sama menghadiri acara ini. Adik-adik, kawan-kawan semuanya yang saya muliakan, kami dari Yayasan Kifayatul Akhyar Riau menyambut baik segala kegiatan dan aktivitas yang adik-adik lakukan
demi menyemarakkan syiar Islam dalam bentuk apapun, sejauh catatannya itu bergerak di dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang lain-lain bukan mungkin, pasti tempatnya tidak di sini. Jadi kalau keluar dia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka adik-adik tidak kami izinkan untuk melakukan aktivitas di sini. Jadi kita tidak berdebat dalam hal itu. Yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah silakan. Kalau bukan, kita tidak berdebat, tapi silakan ke tempat lain. Jadi kita tidak memperdebatkan hal itu. Jadi kami dari Yayasan Kifayatul Akhir Riau menyambut baik apa saja kegiatan adik-adik sejauh itu berada dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, mensyiarkan agama kita ini, mempromosikan kampus kita. Kami dari yayasan akan memberikan dukungan yang sepenuh-penuhnya. Adik-adik yang saya muliakan, kalau kita berbicara tentang diskusi menuju perubahan ini, saya tidak ingin masuk kepada materi, tapi saya ingin mengajak kepada kita bersama untuk meningkatkan kesadaran akan syukur kita kepada negara kita, Republik Indonesia yang tercinta ini. Bersyukur kita bahwa kita menjadi sebuah negara yang merdeka, yang kita tahu kita dijajah oleh Belanda lebih dari 3,5 abad, ditambah dengan Jepang 3,5 tahun. Kemudian oleh para pejuang-pejuang kita bisa merdeka. Satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa kita membaca sejarah perjuangan kemerdekaan kita sering kita dengar dengan menggunakan bambu runcing. Belanda dan Jepang bisa kita usir dari negara Republik ini. Pertanyaannya, apa mungkin bambu runcing bisa mengalahkan senjata yang modern pada zaman itu? Kalau secara akal sehat tidak mungkin. Disitulah peran para ulama-ulama kita dahulu. Disitulah peran para syekh-syekh kita dahulu. Disitulah peran para abuya-abuya kita dahulu. Disitulah peran para kiai-kiai kita dahulu, yang memberikan dukungan doa, yang mereka itu dekat sekali dengan Allah, yang mereka tidak berjarak dengan Allah, yang mereka senantiasa membersihkan hati mereka, nurani mereka untuk senantiasa ingat kepada Allah. Mereka benar-benar menghadirkan dirinya untuk negeri ini dan untuk Allah. Dan karena itulah untuk Allah dan untuk negeri ini. Dan karena itu bagi adik-adik yang masih muda ini, saya ingin mengajak kepada adik-adik untuk senantiasa mengingat sejarah kita, untuk memuliakan para ulama-ulama kita yang terdahulu sampai ulama-ulama kita yang sekarang. Sebut sajalah misalnya ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliaulah yang memberikan fatwa bagaimana kita berjihad untuk mengusir penjajah itu diperbolehkan menurut hukum Islam. Banyak lagi para pejuang-pejuang kita. Bagaimana kita membaca sejarah Jenderal Sudirman ketika beliau ditandu bergerilya dari hutan ke hutan. Ngapain kok orang ditandukan menyusah-nyusahkan saja? Tetapi beliau salah satu keistimewaannya kalau kita baca sejarah, tidak pernah batal wuduknya. Tidak pernah batal wuduk beliau dalam di tengah-tengah perjuangan dari hutan ke hutan itu. Nah, bagi kita, bagi adik-adik yang masih muda ini, catatan-catatan sejarah itu perlu kita ingat sebagai tanda syukur kita bahwa Republik ini dimerdekakan, mendapatkan kemerdekaan dari Allah, bukan main-main, tapi perjuangan dari banyak pihak, perjuangan dari banyak golongan. Itulah sebabnya kita perlu berwaswasiyah, kita perlu bermoderasi, bahwa di antara kita ada yang lain, bahwa di antara kita ada pihak-pihak lain. Kita berada di tengah-tengah. Kita tidak menjadi radikal, apalagi menjadi ekstrem. Kita betul-betul menyadari bahwa kemerdekaan ini merupakan syukur yang tertinggi yang mesti kita isi seperti yang adik-adik lakukan ini. Berhentilah kita selalu mengeksplor fitnah, selalu mengeksplor hoax, selalu mencari keburukan-keburukan orang lain.
selalu mencari keburukan-keburukan para pemimpin-pemimpin kita. Mari kita bantu, kita buat pun, kita sebut pun keburukan-keburukannya, kita cari pun fitnah-fitnahnya. Itu tidak mengubah keadaan. Alangkah lebih baiknya di tengah malam kita bangun sholat tahajud, kita bantu dengan doa. Kita minta dengan Allah agar negeri kita itu baik, agar cinta kita kepada negeri ini semakin tinggi, agar cinta kita kepada negeri ini semakin kokoh. Nah, itulah gunanya kita selalu berkumpul bersama para ulama. Hari ini kita berkumpul bersama para ulama. Saya bukan alumni Pondok Pesantren Mustamaliyah, tetapi beberapa waktu yang lalu saya berkunjung ke sana bersama Pak Dr. Yundri. Saya melihat suasananya sangat luar biasa sekali. Ada ribuan orang ya, ada ribuan orang. Ketika pulang siang itu luar biasa. Dan saya lihat para santri beserta ayah-ayah itu gagah-gagah pakai sarung dan pakai jas. Makanya saya contek hari ini. Gagah saya kan? Lah itu. Saya ketemu dengan Ayah Mahdi, dengan Ayah Arda. Beliau luar biasa sekali. Saya lihat, wah, ternyata pakai sarung dan pakai jas itu gagah. Jadi saya, Ustaz, setelah pulang dari Mustafawiyah itu, saya tidak pernah gengsi lagi pakai sarung, karena saya lihat gagah. Persoalan syar'inya nantilah. Saya bukan dosen fikih, tak paham saya. Tapi saya lihat soal gagahnya. Gagah ini saya bilang. Makanya udah sering sekarang ini saya Ustaz. Pokoknya kalau ada acara-acara yang konteksnya cocok untuk pakai sarung, saya pakai sarung, pakai jas. Luar biasa. Jadi saya lihat ini gagah. Dan rupanya santri ini, bagi yang bukan santri Mustafawiyah ya, yang pakai jas itu bukan sembarangan. Itu kalau sudah kelas 7, oh, itu gagah sekali. Jadi saya tak apa-apa lah kelas 7, asal bisa gagah pakai sarung dan pakai jas. Jadi nanti kawan-kawan jangan malu, nggak apa-apa, pakai aja. Saya yakin gagah. Saya berfoto kan. Saya tanya sama istri saya. Jadi ketika berkunjung ke sana, dipakaikan sorban oleh kawan-kawan di sana, saya foto. Saya tengok kan sama istri saya. Gimana deh, abang? Gagah Pak, macam orang India boleh. Kata istri saya, macam orang itu gagah sekali. Cuma pakai sorban baru pede lagi selesai. Pakai sarung baru pede, dengan pakai jas, pakai sorbannya belum. Jadi kawan-kawan, untuk kita mencintai Islam ini, kita mulai dulu dari yang gagah-gagahnya. Dari yang gagah-gagahnya, jangan yang berat-berat dulu. Jangan berat-berat, kita mulai dari yang gagah-gagahnya. Coba lihat tuan guru kita, Ustaz Al-Jami Punajmi, gagah. Coba lihat adik-adik yang memakai jilbab syar'i kita, kan cantik. Kita mulai dulu yang fashionnya dulu. Jadi ada orang ngomong, saya ini tidak perlu berjilbab karena hati saya itu sudah berhijab. Itu agak susah kita paham. Agak susah kita paham tuh. Saya tidak perlu berjilbab karena hati saya sudah berhijab. Agak susah kita memahami. Kita cari dulu, cantik. Coba nanti kalian yang memakai hijab yang syar'i itu, coba hadap cermin tanya. Jawabannya cantik. Yang memakai busana yang pantas itu, jawabannya gagah, cantik. Jadi dari situ kita memulai cinta kepada agama ini. Sehingga kita tidak malu menyebutkan diri kita muslim. Bukan artinya muslim itu karena sarung, bukan begitu. Tapi kita mulai dari hal-hal yang gagah, yang cantik gitu ya. Baru kita pada hal yang berat-berat, nanti pemateri kita yang akan menyampaikannya. Bapak Ibu yang berbahagia, kawan-kawan yang saya muliakan, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kami menyambut baik
kegiatan ini, dan saya sebagai orang tua mengajak kepada anak-anak muda, mari kita senantiasa memuliakan para ulama kita. Jangan terpengaruh kalau ada orang-orang menyebutkan ulama-ulama kita terdahulu adalah ulama-ulama yang sesat. Jangan terpengaruh hal itu. Cari tahu dulu, pelajari dulu, baru ikut-ikutan. Jangan terpengaruh. Saya waktu ke Mustafawiyah diberikan cerita tentang pendiri Mustafawiyah itu yang ternyata beliau juga seorang pejuang, memiliki karomah-karomah, memiliki kelebihan-kelebihan. Bagaimana mungkin kita mengatakan orang semulia itu sesat? Bagaimana mungkin kita mengatakan wali-wali itu sesat? Bahkan mereka sudah meninggal dunia pun masih mampu menghidupkan orang lain. Coba kita berkunjung ke Mustafawiyah 24 jam, makamnya tidak berhenti dikunjungi orang. Anda pergi ke makam wali-wali Songo, 24 jam makamnya tidak berhenti dikunjungi orang. Dan di sekeliling makam itu hidup ekonomi. Bayangkan dengan berdirinya Pesantren Mustafawiyah berapa banyak berdirinya kehidupan ekonomi di sini. Pertanyaannya, sebenarnya mereka yang hidup atau kita yang mati? Kita memberikan makan anak istri itu susah. Orang-orang para yang dimuliakan oleh Allah itu sudah meninggal dunia, menghidupkan ekonomi orang, ribuan orang, ratusan orang, ribuan orang. Kita memberi makan anak istri itu susah. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, sebenarnya yang hidup itu mereka atau kita? Yang mati itu mereka atau kita? Jangan-jangan kita yang mati, mereka masih hidup. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat datang pada para komandan kita. Inilah kampus Al-Kifayah. Titip pesan kami kepada para guru-guru kita, kalau ada undang-undang orang ke tempat-tempat lain, saya yakin banyak jadwal padat, janganlah berhenti-berhenti menyebut-nyebut Al-Kifayah. Apalagi yang sesama alumni Mustafawiyah, ya kan? Rayu-rayu sedikit. Adik-adik di sana kan begitu, masuklah Al-Kifayah. Karena ketua yayasannya abang-abang kalian, gitu loh. Abang kalian ketua yayasannya. Janganlah cari pula pesantren lain, ya. Cari pula kampus lain. Kayak Al-Kifayah saja lah. Kan ada Bang Yuri kalian di sana. Kalau ada kesulitan bisa dibantu sama abang kalian. Saya berharap begitu ya Ustaz ya. Baik, kawan-kawan semuanya, terima kasih. Akhirnya dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi diskusi nasional menuju perubahan yang hakiki kita buka. Terima kasih. Banyak-banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Mukir Bukhari MA. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Muhammad Isa. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, yarhamna. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Alimna fa inna jahilun, ihdina fa inna dullun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nashrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wal miqdaril azim.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina lima syahina wa li asatizatina wa li ustazina wa mursidina liman hadarana wa liman goba'anna. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma barik lana sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut najati minna wa afi indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Hussein. Baiklah, kita memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu diskusi publik nasional dengan tema menuju perubahan yang hakiki, yang akan dipandu oleh moderator hebat kita, Muhammad Munawar Hussein. Kepadanya disilakan. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.